following me, sweetheart? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2009 dengan judul The Lodger. Film ini akan menceritakan kisah seorang detektif yang berusaha mengungkap misteri pembunuhan berantai di sebuah daerah di West Hollywood, California. Setelah ditelusuri, rupanya si pelaku hanya mengincar para wanita penghibur pada saat tengah malam. Selain itu, caranya membunuh memiliki pola yang sama dengan pelaku pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 1888. Jadi bagaimana kisahnya membongkar kedok si pembunuh yang rupanya juga mengincar putri satu-satunya si detektif? Kita ikuti saja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang detektif bernama Chandler Manning yang mendatangi sebuah TKP pembunuhan di Sunset Boulevard, West Hollywood, California, di mana di sana telah terjadi pembunuhan terhadap seorang wanita. Di sana ia juga ditemani oleh seorang rekan bernama Street Wilkinson. Street mengatakan kalau korban adalah seorang wanita penghibur. Selain itu, sama sekali tidak ditemukan satupun saksi dalam kejadian tersebut. Di tempat berbeda terlihat sebuah rumah yang dihuni oleh pasangan suami istri bernama Ellen dan suaminya bernama Joe Bunting. Pagi itu mereka sarapan bersama sambil menonton berita pembunuhan yang terjadi kemarin malam. Ellen sempat berpikir apakah mungkin suaminya pelaku pembunuhan tersebut, mengingat suaminya adalah satpam di plaza yang sangat sering pulang pagi. Saat itu rupanya mereka tengah dalam masalah keuangan dan Ellen mengatakan usahanya memasarkan satu rumah kosong di halaman belakang belum laku sampai sekarang. Di tempat berbeda pagi itu kepolisian Hollywood menerima sebuah surat bertinta merah. Namun anehnya tahun yang dicantumkan dalam surat tersebut adalah tahun 1888. Setelah memastikan tidak ada yang melihat surat tersebut datang, Manning kemudian menyimpannya. Pagi itu ketika Ellen sedang beberes di kamar belakang bersama anaknya yang bernama Timmy, suaminya mendengar Ellen berbicara sendiri. Ia kemudian menghampiri Ellen dan menyuruhnya meminum obat depresinya. Ia mengatakan jangan sampai ada orang yang tahu kalau kamu gila. Orang-orang tak akan mau menyewa rumah kita. Setelah suaminya pergi, tak seberapa lama seorang pria datang ke rumah Ellen. Ia rupanya tengah mencari tempat tinggal dan tertarik dengan rumah yang disewakan Helen. Dan baru bertemu saja, Helen sudah begitu tertarik dengan penampilan pria tersebut. Ellen kemudian mengajaknya ke belakang rumah. Ia memperkenalkan dirinya bernama Malcolm. Setelah melihat situasi ruangan, Malcolm langsung tertarik dan memberikan uang sewa kepada Helen saat itu juga. Sementara itu di tempat berbeda, Hemming dan seorang ahli forensik bernama Sam tengah mengidentifikasi korban yang kemarin. Dari 39 luka tusukan yang dialami korban, kemungkinan besar pelaku meniru gaya seorang pembunuh bernama Rodrigo yang melakukan pembunuhan 7 tahun yang lalu. Manning pun sempat menjelaskan semuanya pada seluruh personil dan disaksikan juga oleh Kapten LAPD bernama Smith dan juga profiler FBI bernama Jessica. Beberapa hari kemudian kembali terjadi kasus pembunuhan. Street melaporkan kalau tidak ada sidik jari si pelaku dan sepertinya korban mengenal si pelaku. Karena sepertinya korban tak berusaha melari dan melawan si pelaku. Selain itu rupanya pembunuhan kali ini mendapatkan seorang saksi. Saksi mengatakan ia tak melihat wajah si pelaku. Ia hanya sekilas melihat si pelaku berlari dengan mengenakan mantel panjang berwarna gelap. Di tempat lain sore itu Ellen mengabarkan ke suaminya kalau seseorang telah menyewa ruangan di halaman belakang. Ia juga memperlihatkan uang sewa yang baru ia terima. Namun anehnya Joe menganggap Ellen berhalusinasi. Selain itu, ia tak melihat ada tanda-tanda seseorang ada di dalam rumah belakang. Ia pun kembali mengingatkan istrinya untuk meminum obat depresinya. Di malam berikutnya terlihat Manning menjenguk putrinya yang bernama Amanda di apartemen asrama. Di sana terjadi sedikit kesalahpahaman di antara Manning dan juga putrinya. Jadi selama ini istri Manning dirawat di rumah sakit jiwa karena depresi berat yang ia alami. Dan di sini Amanda merasa ayahnya melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami dan memilih menaruh ibunya dalam tekanan rumah sakit jiwa. Manning menjelaskan tujuannya membawa Margaret istrinya ke rumah sakit jiwa agar pengawasan dan pengobatannya lebih terkontrol. Karena ia memang jarang di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu bekerja.
Merasa dipojokkan seperti itu, Manning pun marah. Amanda pun ikutan kesal dan meminta ayahnya segera pulang. Sementara itu, saat Ellen bermain bersama anaknya, ia mendengar suara dari rumah belakang. Ia kemudian melihat keluar dan melihat Malcolm sedang keluar rumah. Ia pun sempat berpikir apa yang dikerjakan Malcolm malam-malam begini. Di tempat berbeda terlihat seorang wanita berjalan-jalan di tengah malam yang sangat sepi. Di belakang terlihat seorang pejalan kaki sedang membututinya. Si wanita pun menyadari kalau ada orang di belakangnya. Namun bukannya lari, ia malah menyapa orang tersebut. Dan tiba-tiba saja ia diserang dan dibawa ke tempat sepi oleh orang yang tadi. Si wanita pun terlihat tergeletak di tanah dan entah apa yang dilakukan oleh orang tersebut padanya. Di hari berikutnya, Manning dan Street menemui Sam di ruang otopsi. Sam menjelaskan kalau korban kali ini disayat di kanan kiri tubuhnya. Selain itu, organ rahimnya juga diambil, layaknya ia habis menjalani operasi sesar. Sam kemudian meyakinkan kalau si pelaku bukanlah meniru gaya Alfonso Rodrigo, tapi kali ini si pelaku meniru modus operandi Jack the Ripper, si pembunuh berantai yang terjadi pada tahun 1888, yang terkenal telah membunuh 6 orang wanita di London. Dan kemungkinan besar orang ini juga yang melakukan pembunuhan 7 tahun yang lalu, karena gaya membunuh dan ciri khasnya yang selalu mengambil organ si korban sama persis dengan gaya membunuh Jack the Ripper. Itu berarti jika memang benar pelakunya adalah orang yang sama dengan kejadian 7 tahun yang lalu, itu berarti polisi telah salah menangkap dan mengeksekusi orang yang bernama Rodrigo. Karena fakta menunjukkan kalau pembunuh itu kembali beraksi setelah 7 tahun lamanya. Kabar pun menyebar baik di koran dan televisi. Semua stasiun menyiarkan perihal kemunculan si pembunuh yang sama dengan pelaku pembunuhan 7 tahun yang lalu. Hari berikutnya Manning mengadakan jumpa pers. Di sana ia mengatakan kalau si pelaku pembunuhan 7 tahun yang lalu telah kembali dan menggunakan pola yang sama dengan Jack the Ripper. Manning pun tak bisa menjawab ketika pers menanyakan perihal Rodrigo yang ditangkap dan dieksekusi mati karena dianggap pelaku pembunuhan 7 tahun yang lalu, yang faktanya si pelaku pembunuhan tersebut kini kembali. Merasa stres dengan tekanan pers, Manning meninggalkan tempat tersebut. Rupanya hari itu Manning pergi ke rumah sakit jiwa untuk menjenguk istrinya yang bernama Margaret. Setelah berada di dalam, awalnya mereka berbicara ringan. Namun tiba-tiba Manning membahas kembali perihal luka sayatan yang dibuat Margaret Dina di tangannya, yang kala itu ia mencoba membunuh dirinya. Margaret rupanya tak mau menjawab dan malah marah-marah dan menyuruh Manning pergi. Manning pun keluar dengan perasaan yang tak karuan, karena sampai sekarang ia tak mengetahui penyebab istrinya begitu depresi sampai-sampai melakukan percobaan bunuh diri. Setelah itu Manning kemudian menuju ke gudang arsip kepolisian. Setelah ia mengatakan apa yang ia cari, ia disuruh mencarinya di rak nomor 14. Si petugas pun sempat mengejek Manning atas kejadian salah tangkap 7 tahun yang lalu. Saat ia berada di gudang, si petugas arsip kembali muncul yang membuat Manning merasa dibuntuti. Manning lalu mengeluarkan pistolnya dan menyuruh petugas tersebut meninggalkannya sendirian. Di sanalah ia menemukan arsip terkait kasus Rodriguez yang ia tangani 7 tahun yang lalu. Setelah membongkar isi dari dokumen-dokumen tersebut, rupanya Manning mencari surat replika Jack the Ripper yang pernah ia terima 7 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, kepala polisi yang bernama Smith bersama 2 polisi datang ke gudang arsip. Si petugas arsip mengatakan kalau Manning tadi juga ke sana dan mungkin ia sudah pergi lewat pintu belakang. Si petugas juga sempat mengatakan kalau tadi Manning sempat menodongnya dengan senjata. Dan si petugas meminta Kapten Smith menindak Manning dengan tegas. Di tempat lain, Ellen melihat Malcolm membakar sesuatu. Ia pun turun dan menanyakannya. Malcolm mengatakan kalau ia tadinya mau mengeringkan baju di pemanggangan, namun bajunya malah terbakar. Tak merasakan keanehan sedikit pun, Ellen malah menawarkan beberapa baju suaminya untuk dipakai Malcolm. Sementara itu, Manning dan Street menemui ahli profiler pelaku kriminal dari FBI bernama Jessica. Di sana Jessica mencoba memprofil si pelaku yang menurut pengamatannya, si pelaku beraksi tidak biasa, yang mana ia tak melihat usaha pemerkosaan yang dilakukan oleh si pelaku. Selain itu, ia yakin sekali kalau si pelaku ini mengalami gangguan psikologis. Tak banyak yang bisa ia jelaskan karena si pelaku termasuk cerdas dalam beraksi. Ia selalu merubah cara beraksinya karena sepertinya ia sadar ia sedang diawasi.
Di malam berikutnya, Ellen kembali melihat Malcolm keluar rumah malam-malam begitu. Sepertinya Ellen merasa sedikit kecewa karena ia selama ini berpikir kalau Malcolm tertarik padanya. Dan ini adalah kesempatan bagus untuk berdua, melihat suaminya yang sedang bekerja sebagai keamanan tidak akan pulang sampai pagi. Saat hari menjelang tengah malam, terlihat Joe Bunting berjalan pulang. Di perjalanan ia melihat dua wanita malam yang mengajaknya mampir sebentar. Namun Joe Bunting tak memperdulikan wanita-wanita tersebut. Dua wanita tersebut kemudian berlalu, namun rupanya ada orang yang membuntuti mereka. Orang tersebut kemudian mengeluarkan pisau dan menyerang mereka berdua. Beberapa waktu kemudian, para petugas terlihat sudah berada di tempat kejadian, yang mana dua wanita malam yang tadi ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Street yang ada di sana berasumsi kalau pelakunya benar-benar mengkopi gaya Jack the Ripper, karena ia masih ingat beberapa hari yang lalu ia menerima surat bertinta merah, dan diikuti dengan pembunuhan dua wanita tersebut berselang 3 hari dari penerimaan surat bertinta merah. Dan itu adalah ciri khas gaya membunuh Jack the Ripper. Selain itu, para petugas juga menemukan sebuah jejak sepatu berukuran 10 yang berada tak jauh dari salah satu mayat. Ia kemudian menginterogasi pemilik rumah yang berada di dekat tempat kejadian yang bernama Pak Robert. Robert mengatakan saat itu sangat gelap, dan seingatnya samar-samar ia melihat seseorang dengan mantel panjang dan menenteng sebuah tas hitam kecil yang meninggalkan dua korban tadi. Keesokan harinya muncul berita di televisi yang menyiarkan pembunuhan serupa dengan yang terjadi 7 tahun silam. Stasiun TV juga mulai membuat opini kalau kepolisian telah salah menangkap dan mengeksekusi Rodrigo. Berita tersebut akhirnya membuat beberapa warga komunitas Latin melakukan demonstrasi di kantor sheriff atas eksekusi mati terhadap Alonso Rodrigo 7 tahun yang lalu. Beberapa hari kemudian, Manning dipanggil ke sebuah rapat penting. Hari itu, Kapten Smith yang tak lain adalah Kapten LAPD memberikan teguran keras dan skorsing terhadap Manning karena ia telah terbukti menodongkan senjata ke petugas yang lain. Kapten menganggap Manning mendapatkan tekanan luar biasa karena permasalahan dalam keluarganya, sehingga membuatnya kurang bisa mengontrol emosi saat bertugas. Mendengar keputusan seperti itu, Manning langsung meninggalkan ruangan rapat. Sementara itu, di tempat lain terlihat Ellen membawakan Malcolm makanan. Saat berada di dalam, ia melihat sepasang sepatu yang anehnya diletakkan di atas koran. Malcolm mengatakan kalau sepatunya penuh lumpur, jadi ia menaruhnya di situ. Setelah itu, Ellen pun berpamitan, namun tiba-tiba Malcolm menahannya. Dan kemudian terjadilah sesuatu yang mereka inginkan berdua. Di saat yang sama, Joe mencari-cari istrinya yang tak ada di rumah. Joe kemudian pergi mencarinya ke rumah belakang. Namun tiba-tiba saja istrinya keluar sambil mengatakan ia mau mencuci sepatu. Setelah itu, Helen kembali ke rumah dan membaca koran yang terbit hari itu. Di sana ia melihat berita yang memperlihatkan jejak sepatu milik Jack the Ripper. Helen kemudian iseng-iseng mengambil sepatu milik Malcolm dan mencocokkannya. Dan rupanya ukurannya sama persis. Di malam berikutnya setelah suaminya pulang, Ellen menceritakan sesuatu tentang Malcolm. Suaminya tersentak dan menanyakan siapa si Malcolm. Ellen kembali mengingatkannya kalau Malcolm adalah orang yang menyewa rumah belakang. Joe terlihat kesal dan ia mengatakan kalau Helen sedang berhalusinasi karena selama ini tidak ada yang pernah menyewa rumah belakang. Dengan kesal, Joe membawa Helen ke belakang sambil memintanya berjanji untuk teratur meminum obatnya jika memang terbukti tidak ada siapapun di rumah belakang. Setelah membuktikan kalau tidak ada siapapun di dalam rumah, Joe kemudian pergi meninggalkan Helen. Sementara Helen terus menangis yang meratapi dirinya sendiri. Sementara itu, Manning yang telah diminta menyerahkan rencananya memutuskan untuk tetap bertugas karena ia merasa kasus tersebut sudah ia dalami sejak awal. Menurutnya akan butuh waktu yang sangat lama jika ditangani oleh orang yang baru. Karena menurutnya jika memang benar si pelaku mengkopi Jack the Ripper, ia akan mencari korban lagi sampai ia menyelesaikan aksinya di korban yang kelima. Mereka pun kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang dicurigai sebagai tersangka karena mereka pernah berada di dekat tempat kejadian. Dan rupanya dari daftar tersebut, salah satu dari mereka adalah Joe Bunting yang sering pergi ke gym di dekat TKP. Setelah sampai di rumah Joe, mereka disambut oleh Helen. Ia mengatakan suaminya sedang bekerja sebagai security dan biasanya pulang pada pagi hari. Mereka pun masuk ke dalam dan menanyai Helen beberapa pertanyaan.
Di saat itu Manning juga melihat Helen memiliki rumah di halaman belakang. Manning pun meminta Helen untuk membawa mereka ke sana. Sesampainya di dalam, Manning melihat sebuah jas dan tas kecil yang ada di ranjang. Helen mengatakan itu adalah milik suaminya. Melihat semua itu, Manning pun pergi dari sana. Dan kemudian Manning mengajak Street kembali ke kantor untuk mengambil surat penggeledahan agar ia bisa menggeledah rumah Helen karena ia merasa Helen menyembunyikan sesuatu. Di malam harinya, Helen terlihat membersihkan semua furniture dari sidik jari Malcolm, baik di dalam rumahnya maupun di rumah belakang. Saat ia membersihkan satu laci di kamar belakang, ia melihat tetesan darah jatuh dari dalam sana. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang wanita malam berjalan di sebuah jalan sepi. Terlihat seseorang kemudian mengikutinya. Dan tak lama kemudian, si penguntit menyerang wanita tersebut. Dan setelah membunuh wanita tersebut, mayatnya diposisikan sama persis dengan korban kelima dari Jack the Ripper. Beberapa saat kemudian, Street dan Manning sudah berada di TKP. Kembali Street dan Manning bertambah yakin kalau pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama. Karena sayatan di tubuh korban dan organ dalam yang diambil merupakan gaya membunuh Jack the Ripper. Di tempat lain, Malcolm tiba-tiba muncul dan melihat Helen di kamarnya. Ia pun mengatakan kalau ia habis menumpahkan tinta pena merah di lacinya. Dengan kesal, ia pun menghampiri Helen yang masuk tanpa izin ke kamarnya. Helen pun dengan pucat mengatakan kalau ia sedang bersih-bersih malam itu. Dengan wajah ketakutan, Helen segera pergi dari sana. Namun rupanya, Malcolm kembali mencari Helen ke dalam. Helen pun berpikir kalau kali ini ia akan mati di tangan Malcolm. Malcolm pun mengancam akan membunuh Helen. Namun Helen memohon agar Malcolm bisa mengampuninya. Ia rela melakukan apa saja untuk melindungi Malcolm. Sambil perlahan-lahan ia mengambil tas yang dibawa Malcolm. Manning kemudian mencari-cari informasi terkait kasus Jack the Ripper dan menemukan kalau semua informasi dalam artikel tersebut mengarahkan pikirannya kepada Joe Bunting. Ia kemudian mencari Street dan membawa serta Kapten Smith menggeledah rumah Joe yang saat itu tak ada seorang pun di rumahnya. Setelah hampir putus asa karena tak menemukan apapun, Manning menemukan satu rak yang terkunci. Setelah dibuka paksa, ia menemukan tas hitam, tinta merah dan juga sebuah peta. Mengetahui hal tersebut, Kapten Smith langsung menelpon timnya agar menangkap Joe Bunting di tempatnya bekerja. Sementara itu, Kapten Smith langsung meminta Street untuk mengikat Manning karena ia masih bertugas saat menjalani hukuman skorsing. Di saat yang sama, Kapten Smith menerima kabar kalau Joe Bunting tidak ada di tempatnya bekerja. Sementara itu, Manning melihat-lihat dua peta yang ia temukan di dalam rak, yang ternyata itu adalah peta London dan juga peta West Hollywood. Kedua peta telah diberi tanda merah sesuai jalur penemuan tubuh korban di tahun 1888 dan juga korban di Hollywood baru-baru ini. Namun saat ia melihat lebih seksama, rupanya di peta West Hollywood si pelaku masih belum menyelesaikan aksi di lokasi yang terakhir. Dan Manning pun sadar kalau tanda merah yang ada di lokasi terakhir adalah apartemen Amanda. Ia pun sadar kalau saat ini si pelaku sedang mengincar anaknya. Street segera melepaskan ikatan Manning dan bergerak ke apartemen Amanda. Manning juga mencoba menelpon Amanda namun tidak ada yang menjawab. Sementara itu, Amanda rupanya malam itu berencana keluar. Dan ia juga sempat disapa oleh salah satu temannya. Namun tanpa ia ketahui, seseorang sedang mengawasi gerak-geriknya dari kejauhan. Setelah Amanda keluar, Manning dan Street sampai di apartemen. Manning pun mendobrak paksa pintu dan melihat ponsel Amanda tertinggal di apartemen. Tak lama kemudian datanglah seorang teman Amanda dan mengatakan kalau Amanda sedang keluar. Sementara itu, Amanda yang tengah berada di luar dibuntuti oleh seseorang. Amanda pun sadar akan hal tersebut. Di saat yang sama, ia melihat mobil patroli ayahnya dan meminta mereka menepi. Dan tiba-tiba saja si pelaku muncul dan menyerang Amanda. Manning dengan cepat melepaskan tembakannya namun meleset. Si pelaku akhirnya berhasil kabur ke perumahan warga. Setelah melihat putrinya baik-baik saja, Manning mengejar si pelaku yang berlari menuju rumah Joe Bunting. Di dalam pengejarannya, ia sempat terkena sabetan si pelaku. Manning pun terus mengejarnya hingga ia dan petugas lain sampai di rumah Joe Bunting. Saat mereka makin masuk ke dalam, mereka melihat Ellen sedang duduk sambil memegang pisau. Ellen pun langsung menjatuhkan pisaunya tanpa berkata sepatah kata pun. Di saat itu juga mereka mendengar suara dari lantai atas. Dan saat mereka memeriksa ke sana, rupanya di sana sudah tergeletak Joe dengan luka sayatan di leher dan juga dadanya.
Namun beruntung ia masih hidup. Manning dan yang lain sama sekali tak menduga itu perbuatan Helen. Jessica yang saat itu di sana lalu menjelaskan kalau rekam medis menunjukkan Helen menderita skizofrenia akut akibat ditinggal mati bayinya 8 tahun silam. Karena Helen tak pernah menuruti perintah suaminya untuk tetap mengkonsumsi obatnya, kejiwaannya makin tidak stabil. Ia pun hidup di dalam dua imajinasi yang ia buat sendiri, yang mana ia selalu menganggap anaknya itu masih hidup dan juga menganggap ada seorang pria tampan yang menyewa rumahnya. She believes romantic fantasy and also to complete the Helen pun kemudian dibawa ke kantor polisi, sementara suaminya dibawa ambulan. Hari berikutnya, Kapten Smith mengadakan jumpa pers yang mengungkap kalau pelaku pembunuhan atas 5 wanita di West Hollywood adalah Ellen Bunting dan ia sudah tertangkap. Di tempat lain, Manning telah kembali bertugas. Di ruangannya ia terlihat murung dan ia masih tak bisa percaya kalau Helen adalah pelaku pembunuhan tersebut. Film kemudian diakhiri dengan memperlihatkan Malcolm mendatangi sebuah tempat penyewaan rumah di Santa Monica dan terlihat ia disambut oleh seorang wanita. Dan film pun selesai. Jadi semua pembunuhan tersebut dilakukan oleh Helen, termasuk penyerangan atas suaminya sendiri karena skizofrenia akut yang ia derita. Ditambah lagi ia tak pernah mengkonsumsi obat depresinya secara teratur. Dan semua atribut yang ia pakai adalah milik suaminya. Dan masih menjadi misteri kenapa ia memilih modus operandi Jack the Ripper dan dibawa kemana semua organ yang diambil dari mayat korban. Dan kemunculan Malcolm di akhir film memungkinkan kejadian yang sama akan terulang kembali dengan pelaku si wanita yang muncul di akhir film. Dan mungkin ia juga menderita gangguan yang sama seperti Helen. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.